Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video ya guys ya. Kalian bisa beli baju Koko Alkoldi di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga bisa daftar umroh ya guys ya. Sudah ada paket umroh, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten kita. Kalian masih ingat kan ya, ini yang Red Hastos ada keluar videonya yang membongkar pelemahan KPK itu. Hasto menyebut Jokowi ada dana 3 juta dolar di baliknya ya. Di ini akhirnya Jokowi angkat suara guys. Jokowi angkat suara. Nah ini kalau biasanya kalau udah Jokowi angkat suara begini, ini ya supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Sebelum lanjut ya guys, ini gua ambil dari video pendukungnya Jokowi nih. Itu sampai lo baca sendiri captionnya ya. Pak Jokowi sampai tunjuk tangan tudingan menyakitkan Hasto, skenario lemahkan KPK, cawi-cawi Jokowi. Nah ini dari, jadi kalian kedepannya akan melihat ya, buzzer Jokowi sama buzzer PDIP akan saling serang. Kalian yang stok kopi habis, cepetan beli kopi ya. Ya, yang stok kopi habis, wah ini bakal seru nih, ini bakal seru. Lanjut. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Ya, itu mulai 2015 kata Jokowi ya guys. Mulai 2015 itu ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan undang-undang perubahan KPK itu ke prolegnas. Ya, kita dengerin sama-sama lagi. Lanjut. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakat antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi bahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Jadi menurut Jokowi ya, dari 2015, 2016, 2017, 2018 DPR itu menginisiasi dalam tanda kutip ya, mungkin kalimatnya begitu ya, memasukkan itu rancangan undang-undang pelemahan KPK. 2019 baru masuk karena semua fraksi setuju. Nah, yang benar mana ini? Tapi gue dua-duanya nggak percaya sih ya. Gue emang nggak percaya dua-duanya, ngapain ya. Lanjut. Sampai pada akhirnya
dibahas dan digedok di rapat paripurna atas semuanya atas inisiatif DPR. Nah, baca fraksi di DPR setuju ya, presiden kalau tidak respon dengan semua fraksi, politiknya harus dilihat seperti itu. Oke, itu tadi ada potongan video ya, ada editan video di situ. Jadi kronologinya seperti itu, dan presiden pada waktu itu mau tidak mau mengikuti maunya DPR RI gitu. Nah, ini menurut versi Jokowi. Kalau menurut Hasto kemarin kan enggak, beda lagi ya. Dia yang ngomong sama Novel Baswedan, kalian kalau masih ingat itu. Ya, bagus. Taruhlah kalian. Lanjut. Bukan dari sini. Iya, begini. Bukan dari sini. Iya, Jok. Iya, Jok. Lanjut. Baca ada beritanya semua dan sampai setelah Jokowi sampai keluar emosional itu ya, bukan dari sini, tapi ya emosionalnya orang Solo begitu biasanya guys. Emang nggak terlalu keras suaranya, tapi serem juga katanya gitu ya. Gua mah ya santai aja lah. Ya bukan dari sini kata Jokowi. Ya, jadi ya, ini pertarungan dua kubu ini makin seru nih. Bentar lagi kayaknya akan banyak anggota dari PDIP yang masuk nih kayaknya bongkar-bongkaran dari. Lanjut. Dan saya juga akhirnya tidak mengandalkan. Coba dilihat lah. Ya. Tapi kan aturannya tetap seperti hari bisa berlaku. Oke. Dan tinggal itu. Ya tadi itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Hasto ya, dan yang karangan cerita katanya. Ya salam karangan cerita. Nanti guys, gue simpulin nanti ya. Abis gini gue simpulin. Gue dapat kesimpulan keren nih. Iya, gue tiba-tiba terlintas di pikiran gue. Ya. Lanjut. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Masa sudah mengumpulkan hal yang kecil dan Bobi Gibran dibilang hal-hal kecil sama dia. Bobi dan Gibran itu hal-hal kecil mungkin ya, hubungannya apa? Pakai logika ya. Hasto waktu itu ya termasuk masuk dalam logika lah Pak, karena dengan adanya pelemahan KPK kan Bobi sama Gibran itu rada aman dikit, itu logikanya Hasto gitu. Nah cuman guys ya, di sini kita melihat pertarungan Hasto ya atau PDIP melawan Jokowi, dan di tengah-tengah itu kan ada Prabowo ya. Jadi gue melihatnya Prabowo sekarang lagi sama Jokowi untuk membongkar borok PDIP. Bagus saja kalau memang benar itu ya, kalau memang benar begitu, itu bagus strateginya ya. PDIP kuat juga, walaupun sekarang dia jadi oposisi ya. Banyak orang yang terlihat pro sama PDIP, kalau gua mah kagak. Ini dua sama aja buat gue. Ya, 2014 sampai 2024 kemarin itu hampir 10 tahun lah ya, sempat PDIP di akhir-akhir masa kepemimpinan Jokowi itu PDIP jadi oposisi. Akan tetapi mereka lama bersama itu. Nah, jadi gue ngelihat strategi Prabowo di sini. Ya, akhirnya ini saling bongkar. Dan kalau PDIP ditekan terus sama Jokowi, ya ditekan terus, banyak kayak ini kan jadi lemah PDIP. Nah PDIP udah lemah, gampang nyikat Jokowi. Gitu mungkin strategi Prabowo ya. Kalau PDIP sudah lemah di legislatif,
Udah banyak yang kena. Ini kan Jokowinya gampang. Gitu ya. Keren kalau begitu sih. Kalau begitu keren. Jadi guys ya memang mudah-mudahan aja dugaan gue itu benar gitu ya. Tapi keren. Kita lihat aja ke depannya apakah akan banyak petinggi PDIP yang diambil. Jadi PDIP, proses pelemahan PDIP dulu, baru pelemahan Jokowi. Bisa jadi begitu ya guys, menurut kalian? Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video ya guys ya. Di situ ada, kalian bisa beli baju Koko Alkodi, beli parfum Kamuni, dan juga bisa daftar umroh. Sudah ada paket umroh, paket jajan barokah 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Ini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015, ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah, sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas, karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Enggak, itu aja. Jadi fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi, politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini, saya ngejar-ngejar, tapi itu dong dia itu dicek, ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah sedangkan saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Oke. Ya, itu aja. Ya tadi ini kan. Udah. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi sebetulnya nih. Saya kira itu aja. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah mengumpulkan hal-hal yang kecil yang logika kita pakai. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.